Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda. Semoga untuk kabar teman-teman di hari ini sehat ya. Amin. Oke, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan cabai Veloz Pak Ihsan ya teman-teman ya. Bisa kawan-kawan lihat untuk tanaman cabainya di sini. Oke. Dan di sini memang untuk tanaman cabai Veloz Pak Ihsan ya. Di sini yang Pak Ihsan model tumpang sari dengan tanaman timun teman-teman. Oke ya, ini timun metavi Pak Ihsan. Untuk tanaman timun metavi Pak Ihsan ini dipetikan yang keberapa ya? Kurang lebih sekitar 20 sampai 21 teman-teman ya. Pak Ihsan agak sedikit lupa teman-teman, karena juga di sini Pak Ihsan sedang melakukan pemanenan ya bersama Bang Mingun. Kurang lebih sekitar 20 sampai 21 teman-teman dipetikan timun metavi Pak Ihsan. Oke, tapi di sini Pak Ihsan akan membahas tanaman ini cabai ya, tanaman cabai Veloz Pak Ihsan. Di sini tepatnya berusia 35 HST teman-teman ya. Bisa kawan-kawan lihat. Ini alhamdulillah untuk pertumbuhannya tumbuh subur teman-teman. Walaupun di sini Pak Ihsan model tumpang sari ya dengan tanaman mentimun, untuk pertumbuhannya juga tidak kalah teman-teman. Oke, di sini juga Pak Ihsan sedang melakukan pemanenan ya bersama Bang Mingun biasa teman-teman. Oke, jadi di sini Pak Ihsan di video kali ini teman-teman, Pak Ihsan akan melakukan pemupukan ketiga di tanaman cabai Veloz Pak Ihsan teman-teman. Oke ya, di sini jadi Pak Ihsan akan melakukan pemupukan ketiga. Jadi ikuti terus teman-teman ya sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut untuk ke video selanjutnya, bagi teman-teman semua yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Oke, bagi yang sudah subscribe di channel Ihsan Petani Muda, Pak Ihsan doakan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita racik pupuknya seperti biasa. Oke, langsung saja teman-teman ya, di pengocoran ketiga di sini ya, Pak Ihsan masih menggunakan ini teman-teman. Ini adalah NPK 1616 ya, dari PT Saprotan Utama, sama dengan KNO 3 merah, MKP dan juga KNO 3 putih ya. Ini untuk unsur kandungan haranya itu nitrogennya 16, fosfatnya 16 dan juga kaliumnya 16 teman-teman. Untuk NPK 1616-nya di sini untuk 25 liter air seperti biasa ya. Pak Ihsan masih menggunakan 6 ons untuk 25 liter air teman-teman. Oke ya, masih menggunakan sama di pengocoran kedua kemarin ya. Kalau untuk memang tanaman cabai Pak Ihsan ini di musim kemarau ya. Kalau di musim penghujan, saran Pak Ihsan untuk NPK 1616-nya itu takarannya semua pengocoran dikurangi ya. Untuk misalnya di sini Pak Ihsan menggunakan 6 ons, jadi gunakanlah sekitar 4,5 ons saja, jangan terlalu banyak, karena kalau musim penghujan itu adalah juga untuk air hujannya itu juga mengandung nitrogen ya, jadi kurangi kadar nitrogen di musim penghujan ya teman-teman ya. Berhubung Pak Ihsan di musim kemarau, di sini Pak Ihsan menggunakan 6 ons untuk 25 liter air untuk NPK 1616-nya. Oke ya, langsung dicampur teman-teman. Seperti biasa dicampur dulu. Dan di sini ini ya, memang untuk tanaman cabai Pak Ihsan sudah memasuki fase generatif ya. Jadi Pak Ihsan menggunakan ini MKP itu monokalium fosfat teman-teman. Oke ya, sama di pengocoran kedua Pak Ihsan sudah menggunakan MKP, tapi bedanya di pengocoran kedua Pak Ihsan masih menggunakan KNO 3 merah, dan di pengocoran ketiga di sini Pak Ihsan sudah tidak menggunakan KNO 3 merah. Pak Ihsan hanya menggunakan NPK 1616, MKP dan juga Biotogrow. Dan untuk MKP-nya di sini memang pas sekali untuk di fase-fase generatif teman-teman ya. Karena untuk unsur kandungan hara MKP ini bisa kawan-kawan lihat di sini fosfat itu 52% dan juga K2O-nya atau kaliumnya itu 34% teman-teman. Oke. Yang memang Pak Ihsan tahu untuk kandungan fosfat ini untuk satu ya, merangsang pertumbuhan akar, terus merangsang bunga dan juga merangsang bakal buah teman-teman. Jadi pas sekali untuk tanaman cabai Pak Ihsan sedang memasuki fase generatif untuk merangsang pertumbuhan bunga. Oke ya. Dan untuk kaliumnya di sini berfungsi untuk mencegah kerontokan pada bunga pada tanaman cabai Pak Ihsan. Oke ya. Jadi untuk kegunaan kalium ini memang untuk mencegah kerontokan bakal bunga teman-teman. Oke ya. Dan untuk takarannya di sini Pak Ihsan
Di sini kalau teman-teman mau membaca, di sini juga ada semuanya. Takaran kocor, takaran semprot ada semua ya. Di sini untuk takaran kocor bisa teman-teman gunakan 3 sampai 5 gram per liter air. Oke ya, jadi dikalikan saja. Kalau teman-teman menggunakan yang 200 liter juga bisa, tinggal dikalikan 3 sampai 5 gram per 200 liter air. Tapi di sini Bang Ihsan menggunakan yang berdekolit ya. Jadi di sini Bang Ihsan menggunakan yang 3 gram per liter air. Oke ya. Jadi di sini Bang Ihsan menggunakan 75 gram per 25 liter air teman-teman ya. Atau setara di sini bisa teman-teman menggunakan 3 sampai 5 sendok makan. Ya teman-teman ya. Bisa teman-teman pilih mau menggunakan yang mana. Dan di sini Bang Ihsan untuk MKP ini menggunakan 6 sendok ya, 6 sendok makan per 25 liter air teman-teman. Kemarin di pengocoran kedua Bang Ihsan menggunakan 5 sendok ya. Di sini untuk di pengocoran ke 3 Bang Ihsan menggunakan 6 sendok teman-teman untuk MKP-nya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, 6 sendok MKP untuk 25 liter air. Oke. Dan di sini untuk di pengocoran yang ketiga ya. Oke, di sini Bang Ihsan menggunakan ini teman-teman. M21 ya. M21 ini udah komposer pembenah tanah ya. Memang di sini di pengocoran pertama Bang Ihsan menggunakan M21 untuk mencegah layu fusarium, akar gada, dan juga busuk pangkal batang ya. Dan di pengocoran ketiga ini sangat penting sekali untuk mencegah yang namanya itu layu fusarium, layu bakteri, akar gada, dan juga busuk pangkal batang teman-teman. Ya di sini untuk memang kegunaan M21 ini banyak sekali untuk makrobakterinya ya. Banyak sekali untuk makrobakterinya teman-teman. Jadi di sini Bang Ihsan untuk M21-nya untuk pencegahan layu fusarium dan juga akar gada, di sini ada keterangannya semua teman-teman untuk manfaatnya ya. Yang jelas untuk M21 ini memang pembenah tanah, itu untuk menyuburkan tanah teman-teman ya. Dan juga untuk bisa fermentasi pupuk kandang itu juga bisa. Dan juga memang di sini bisa untuk mencegah serangan layu bakteri, layu fusarium ya, serta molera pada bawang merah. Jadi di sini Bang Ihsan menggunakan M21 untuk pencegahan yang namanya layu fusarium teman-teman. Oke, untuk takarannya di sini bisa kawan-kawan lihat. Untuk takaran semprot lahan juga ada, takaran kocor di sini ya. Jadi Bang Ihsan mengocor untuk M21-nya ini. Untuk takaran kocornya Bang Ihsan menggunakan ini teman-teman, 2 ml per liter air. Oke ya. Dan dapat dicampur dengan Biotokro dan semua jenis pupuk kimia. Nah, ini yang saya suka dari M21, memang untuk di sini bisa dicampur dengan semua jenis pupuk kimia teman-teman. Jadi Bang Ihsan menggunakan MKP dan juga NPK 1616 ya. Di sini itu bisa dicampur dengan M21 ini, bisa dicampur dengan pupuk kimia teman-teman. Yang jelas untuk pengocoran ketiga ini Bang Ihsan menggunakan M21 untuk pencegahan layu fusarium, akar gada yang mudah-mudahan tidak timbul gejala. Biasanya untuk di fase-fase generatif seperti ini untuk tanaman cabai sering muncul teman-teman ya. Jadi untuk di pengocoran pertama Bang Ihsan kemarin menggunakan 50 ml untuk 25 liter air. Di sini Bang Ihsan menggunakan 75 ml teman-teman ya, 75 ml untuk M21 nya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, ini takaran 60 ml ya jika full teman-teman ya. Oke, ini 60 ml, tinggal ditambah 15 ml teman-teman. Ini semua ini ada takarannya, ada takaran milinya teman-teman. Oke, jadi 75 ml ya untuk pengocoran ketiga ini untuk M21 nya teman-teman. Oke, seperti biasa diaduk dulu teman-teman. Setelah diaduk, setelah rata ya, baru dikocorkan pada tanaman cabenya. Oke teman-teman ya, langsung saja di pengocoran ketiga ini teman-teman. Bang Ihsan untuk satu pohon cabai ya, di sini Bang Ihsan menggunakan 100 ml teman-teman. Oke, 100 ml ini ya. Ini seperti biasa, ini gelas takar kocor Bang Ihsan ya. Kira-kira 100 ml itu segini.
Kalau ragu ya tinggal teman-teman nanti takar aja ya. Oke. Dan juga yang tidak kalah penting, seperti biasa sudah Baisan katakan, untuk media tanahnya untuk melakukan pengocoran, kalau di musim penghujan atau di musim kemarau usahakan nih medianya tanahnya basah teman-teman ya. Oke, ini kemarin Baisan siram ya. Jadi memang lebih efektif kalau tanahnya basah dan cepat terserap untuk tanaman cabenya teman-teman. Oke, itu yang tidak kalah penting. Dan juga untuk pengocoran seperti ini, setelah dilakukan pengocoran selang 2 harinya langsung disiram saja teman-teman ya, untuk di musim kemarau, agar nanti pupuknya terserap maksimal pada tanaman cabai. Oke ya, langsung saja ini takaran 100 ml ya untuk satu pohon cabai Baisan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, lanjut 100 ml untuk satu pohon seperti ini. Oke ya. Dan di sini bisa kawan-kawan lihat untuk cabenya ini sudah mulai ada yang besar teman-teman ya, nih untuk cabenya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, tekan tombol like-nya dan juga share ke media sosial teman-teman, agar nanti teman-teman semua tahu ya apa yang teman-teman tahu. Oke, seperti ini. Oke, cukup sekian ya dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Baisan mau melanjutkan pengocoran ya.